Tampak Sang Min sedang menatap foto teman masa kecilnya di dalam pesawat. Di sebelahnya seorang wanita tersenyum ke arah Sang Min. Ketika di bandara, Sang Min membuntuti wanita itu sambil melirik nafsu ke arah bokongnya. Tak disangka wanita itu memiliki pasangan yang membuat Sang Min sedikit kecewa. Sang Min yang merupakan mahasiswa mesum, seketika tersenyum saat melihat seorang gadis menggunakan rok sedang mengamati bunga di depan toko. Dia sengaja menjatuhkan HP-nya tepat di bawah kaki si gadis berharap mendapatkan gambar di balik roknya. Tak disangka, dia adalah Boen, gadis yang dia lihat di dalam foto. Boen berkata jika Sang Min masih bersikap mesum dan tidak berubah sama sekali. Namun Sang Min malah memuji Boen yang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Di dalam bus, Sang Min memberikan hadiah khusus untuk Boen sambil berkata agar Boen merahasiakan hadiah tersebut dari keluarganya. Ternyata hadiah yang Sang Min berikan adalah sebuah bra. Boen lalu memukuli Sang Min karena Sang Min sangat mesum. Setibanya di rumah, mereka disambut keluarganya masing-masing. Sang Min menanyakan keadaan kakek Boen kepada ibunya, tapi si ibu berkata agar Sang Min menguatkan dirinya. Terlihat keluarga Sang Min dan Boen telah berkumpul. Kakek pun mulai bercerita bahwa dulu ketika masih muda, dirinya dan kakek Sang Min bersahabat dan mereka berjanji akan menjodohkan anak mereka. Tapi ternyata mereka berdua hanya memiliki anak lelaki, sehingga si kakek memutuskan untuk menikahkan Sang Min dan Boen. Sang Min dan Boen jelas menolak ide si kakek. Boen beralasan kalau dirinya masih sekolah dan tidak mungkin menikah. Kakek memberi tanda pada putranya, kemudian ayah Boen berkata bahwa siapapun yang berumur lebih dari 15 tahun bisa menikah asal dengan pengawasan orang tuanya. Walaupun begitu, mereka berdua tetap menolak rencana si kakek karena Boen sudah menganggap Sang Min sebagai kakak, begitupun sebaliknya. Sang Min mengunjungi kampus dan bertemu kedua sahabatnya. Mereka heran melihat Sang Min kembali dan lebih heran lagi mengetahui alasan Sang Min pulang. Sementara Boen membantu kakeknya membersihkan kamera. Si kakek mengungkit soal perjodohan, tapi Boen masih dengan alasannya. Boen tersenyum ketika melihat kakeknya tertidur, kemudian membantunya untuk berbaring. Keesokan harinya, terlihat Boen dan Hee-won kagum ketika melihat kakak kelasnya berjalan di depan mereka. Sementara si kakek menelpon ayah Sang Min memberitahu jika kondisi kesehatannya membaik, namun dia masih ingin menjodohkan Sang Min dan Boen sebelum dia mati. Dia meminta agar ayah Sang Min membantunya melakukan sandiwara. Ayah Sang Min lalu merusak mobilnya di hadapan Sang Min dan ibunya. Melihat itu, si ibu berkata pernikahan Sang Min sepertinya harus terjadi. Sang Min lalu menjemput Boen di sekolah, kemudian mengajak Boen dan Hee-won ke sebuah restoran. Di tempat itu, Sang Min berkata jika rencana si kakek tidak bisa dihindari. Boen dan Sang Min menceritakan rahasia mereka kepada Hee-won agar Hee-won tidak salah paham. Mendengar itu, Hee-won langsung pamit agar mereka berdua bisa berbicara dengan tenang. Tak lama Boen mendapat telepon dari rumah sakit. Sementara si kakek sedang belajar cara menggunakan monitor detak jantung. Sang Min dan Boen pun muncul. Melihat kondisi kakeknya, Sang Min dan Boen menjadi panik. Si kakek menceritakan kembali tentang persahabatannya dengan kakek Sang Min sambil berkata jika janjinya kepada kakek Sang Min adalah hal yang penting baginya sebelum dia mati. Si kakek berpura-pura batuk dan pingsan sambil melepas kabel monitor. Boen menjadi sangat sedih lalu berkata jika dia akan menikah dengan Sang Min asalkan si kakek kembali sehat. Mendengar itu, orang tua Sang Min dan ayah Boen terlihat sangat senang. Namun tidak dengan ibu Boen. Dia merasa khawatir melihat anaknya masih berusia 15 tahun. Namun keinginan ayah mertuanya tidak bisa dia tolak. Malamnya Donggu mengolok Boen yang sedang menangis sambil berkata alasan Boen menangis karena Boen tidak ingin Sang Min tahu jika pantat Boen besar sebelah. Tak lama ibunya datang menjewer Donggu lalu menenangkan Boen. Dia meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa. Boen masih tidak percaya dia akan menikah, padahal dia masih ingin sekolah dan kuliah. Dia juga takut jika seluruh sekolah tahu Boen akan menjadi seorang istri. Si ibu mengatakan jika Boen tidak perlu khawatir karena kakeknya telah mengurus semuanya. Lagi pula kakeknya adalah senior militer dari kepala sekolah Boen. Di lain tempat, Sang Min diledek oleh sahabatnya setelah mengetahui Sang Min akan menikahi gadis berumur 15 tahun. Saat musik dimainkan, para gadis di sana mulai menari dan kedua sahabat Sang Min tidak mau ketinggalan. Sementara Sang Min menatap pasrah ke arah mereka. Hari pernikahan akhirnya tiba. Boen merasa dirinya telah ditipu oleh si kakek dan akan membatalkan pernikahan tersebut. Si ibu melarang dan menakuti Boen jika Boen melakukan hal itu maka acara pernikahan akan berubah menjadi acara pemakaman. Upacara pernikahan pun berjalan dengan lancar dan para tamu memuji kecantikan Boen. Setelah acara selesai, ayah Sang Min mengingatkan agar Sang Min tidak melakukan hal itu terlebih dahulu karena usia Boen masih 15. Sang Min berkata dia akan melakukan apapun kepada Boen sambil meninggalkan ayahnya. Sang Min dan Boen pergi ke bandara menuju Pulau Jeju untuk bulan madu. Boen meminta izin ke toilet dan akan menyusulnya. Sang Min yang berada di dalam pesawat mulai panik karena Boen tidak muncul. Sang Min ingin menelpon Boen dan turun untuk menjemput Boen namun dilarang oleh pramugari. Pasangan yang duduk di belakangnya mengejek Sang Min norak dan baru pertama kali naik pesawat. Sang Min terpaksa duduk dan akhirnya pesawat pun lepas landas.
Sementara Boeun memandangi pesawat yang membawa Sangmin dari bandara. Setibanya di Pulau Jeju, Sangmin kembali dibuat marah ketika taksi yang dia pesan diserobot oleh pasangan yang tadi mengejeknya. Sementara di rumah, ibu Boeun mengingatkan suaminya bahwa dia tidak mau mempunyai cucu sebelum Boeun lulus kuliah dan si ayah menyanggupinya. Mereka tidak tahu jika Boeun berada di depan rumah sambil memandangi foto keluarga yang terpajang di depan studio milik keluarganya. Sangmin yang kini berada di hotel merasa terganggu dengan pasangan yang sedang bermesraan tepat di bawah balkonnya. Setelah mengetahui jika pasangan tersebut yang mengejek dan menyerobot taksinya, Sangmin menyiram air toilet ke arah mereka. Mereka berteriak marah sementara Sangmin hanya tertawa puas telah melampiaskan kekesalannya. Sementara Boeun memutuskan ke bioskop namun dia kabur ketakutan setelah digoda oleh seorang pria. Paginya ketika Sangmin sedang berjalan sendirian, dia tidak sengaja bertemu Hiwon yang sedang studi tour bersama teman-temannya. Hiwon menyuruh Sangmin mendekat lalu menanyakan keberadaan Boeun. Belum sempat Sangmin menjawab, teman-teman Hiwon yang penasaran dengan ketampanan Sangmin ikut mendekat yang membuat Sangmin kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di atas Hiwon. Guru Kim memarahi Sangmin dan menuduh Sangmin melecehkan muridnya. Namun Hiwon membela dan Sangmin kabur dari tempat itu. Sementara Boeun kini berada di sekolah. Dia bertemu dengan Jungwoo. Tiba-tiba, Sangmin menelpon namun Boeun mematikan telepon tersebut dan memberikan sapu tangan kepada Jungwoo. Jungwoo lalu mengajak Boeun menangkap bola dan jalan-jalan. Hingga akhirnya, Jungwoo menyatakan cintanya dan Boeun menerima Jungwoo. Sementara Sangmin masih berusaha menelpon Boeun. Malamnya Sangmin menggoda seorang wanita di area bermain. Tak disangka, wanita itu adalah guru Hiwon. Hiwon kembali menanyakan keberadaan Boeun namun lagi-lagi guru Kim datang dan memukul Sangmin yang membuat Sangmin kabur dari tempat itu. Di lain tempat terlihat Boeun sedang menginap di sauna. Tak lama ayah dan ibunya juga datang ke tempat tersebut lalu menceritakan jika si ibu masih tidak bisa menerima kalau anaknya harus menikah. Hal itu membuat Boeun sedih dan dia mencoba kabur dari tempat itu. Singkat cerita, Sangmin kembali dari Pulau Jeju dan bertemu dengan Boeun yang sedang berdiri di depan rumahnya. Dia terlihat kesal namun menahan kekesalannya lalu menyuruh Boeun mengganti bajunya agar keluarganya tidak curiga. Mereka berdua lalu berpura-pura bahagia di hadapan keluarganya. Keesokan harinya, Sangmin mengajak keluarganya ke rumah baru yang akan dia tinggali bersama Boeun. Semua tampak bahagia kecuali ibu Boeun. Dia marah ketika mengetahui Sangmin dan Boeun akan tidur sekamar, padahal dia tidak ingin memiliki cucu sebelum Boeun lulus kuliah. Malamnya saat Boeun sedang belajar, Sangmin tiba-tiba masuk dengan celana pendek lalu rebahan di kasurnya. Boeun menyuruh Sangmin keluar tapi dia malah menggodanya. Boeun semakin kesal sambil melawan Sangmin. Sangmin lalu merengek ketika mengetahui kepalanya berdarah, padahal dia hanya bercanda. Di sekolah, Hiwon terkejut ketika mendengar jika Boeun kabur dan tidak ikut dengan Sangmin. Hiwon lalu menanyakan apa yang dia lakukan saat tidak bersama Sangmin. Boeun lalu meminta Hiwon menjaga rahasia kemudian berbisik jika saat itu dia berkencan dengan Jungwoo. Terlihat Hiwon menghela nafas ketika mendengar cerita tersebut. Di lain tempat, Sangmin sedang minum bersama sahabatnya. Sangmin yang sedang mabuk mengatakan bahwa Boeun sangat nurut dengannya. Dia lalu menelpon Boeun dan menyuruhnya segera datang. Tak lama Boeun datang namun ditahan oleh pelayan karena Boeun belum cukup umur untuk memasuki tempat tersebut. Sangmin memanggil Boeun dan mengatakan jika dia adalah istrinya. Mereka pun melanjutkan minumnya sementara Jisoo menyuruh Boeun untuk memesan soda. Boeun dibawa oleh 3 orang siswi yang kesal setelah mengetahui jika Boeun dan Jungwoo telah berpacaran. Tak lama Jungwoo datang dan menegaskan jika dia memang berpacaran. Setelah itu Jungwoo menghibur Boeun agar tidak memperdulikan perkataan ketiga siswi itu. Tanpa mereka sadari, Hiwon mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan. Ketika pulang, Boeun mengajak Sangmin berbelanja. Dia bertingkah seperti anak kecil sementara Sangmin mengambil barang yang Boeun butuhkan. Sangmin terlalu asik mencari barang dan tidak sadar troli yang dinaiki Boeun masih berjalan sehingga menabrak barang yang telah tertata rapi. Sangmin lalu menggendong Boeun pulang sambil sesekali menjailinya dan berteriak jika pantat Boeun besar sebelah. Setibanya di rumah, Sangmin kembali menggoda Boeun yang sedang memasak hingga mereka saling lempar sayuran. Namun akhirnya masakan matang dan mereka makan dengan lahap. Saat akan mencuci piring, mereka kembali ribut soal siapa yang akan mencuci semua peralatan tersebut. Pada akhirnya Boeun kalah sweet dan dia harus mencuci semuanya. Saat Sangmin selesai mandi, Boeun menarik celana Sangmin sambil tertawa senang karena telah melampiaskan kekesalannya. Sangmin sengaja berbalik dan mendekati Boeun yang membuat Boeun berteriak dan kini Sangminlah yang tertawa. Jungwoo merasa senang setelah menghabiskan bekal yang disiapkan oleh Boeun. Tak lama Jungwoo dipanggil oleh pelatih agar segera bersiap. Sementara Sangmin yang baru bangun merasa kelaparan dan memakan sisa sushi yang berantakan kemudian menonton TV. Dia tidak sengaja melihat pertandingan baseball dari SMU Boeun. Sangmin kaget ketika kamera menyorot Boeun dan komentator mengatakan jika Boeun sedang menyemangati seorang pemain. Sangmin lalu masuk ke kamar Boeun dan menemukan foto Boeun dengan Jungwoo.
Sang-min menunggu Bo-eun pulang sambil minum lalu menegur Bo-eun agar tidak pulang selarut itu, kemudian menyuruh Bo-eun segera tidur. Hee-won kesal melihat sikap Bo-eun padahal semua orang sudah tahu hubungan Bo-eun dan Jung-woo. Dia mengingatkan kalau perbuatan tersebut salah karena Bo-eun telah menikah. Sebelum pergi, Hee-won berkata jika dia juga menyukai Jung-woo. Setelah itu Jung-woo membantu Bo-eun membersihkan alat pel kemudian pamit karena akan berlatih. Tak lama Hee-won muncul dan dia tampak kesal karena merasa seperti pecundang. Hee-won mengaku jika dia sangat iri kepada Bo-eun yang memiliki suami sekaligus pacar. Jisoo memberitahu kepada Sang-min dan kedua sahabatnya jika hasil pembagian magang telah keluar dan Sang-min akan magang di sekolah Bo-eun. Mendengar itu Sang-min tertunduk lemas. Sang-min mencoba memberitahu Bo-eun, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, Sang-min ingin mengatakan perihal magangnya namun dia lagi-lagi gagal karena Bo-eun langsung keluar dari mobil. Sang-min akhirnya ikut masuk dan bertanya kepada 3 gadis, tapi mereka langsung pergi ketika mendengar Sang-min menanyakan letak ruang kepala sekolah. Tak lama guru Kim mendekat yang membuat Sang-min mencoba kabur karena tidak ingin berurusan dengan orang yang telah menuduh dan memukulnya. Sayangnya guru Kim keburu memanggilnya kemudian Sang-min dibawa ke kantor kepala sekolah. Guru Kim meminta maaf kepada Sang-min atas kejadian tempo hari. Tiba-tiba kepala sekolah datang lalu menyuruh guru Kim meninggalkan mereka berdua. Kepala sekolah berpesan agar Sang-min menjaga Bo-eun karena di sekolah tersebut hanya dia yang tahu kalau Bo-eun sudah menikah. Di dalam kelas, Bo-eun merasa sedih karena Hee-won menjauh darinya. Tak lama guru Kim muncul mengenalkan Sang-min sebagai guru magang kepada para murid. Para murid memuji ketampanan Sang-min sementara Bo-eun dan Hee-won saling menatap. Malamnya para guru menyambut kedatangan Sang-min dengan cara makan dan minum bersama. Guru Kim yang menyukai Sang-min melancarkan aksinya. Dia mendekati Sang-min yang membuat Sang-min merasa risih dengan guru Kim yang sangat agresif. Acara makan usai namun guru Kim mencegah Sang-min pulang lalu mengajaknya minum di tempat lain. Guru Kim ngelantur karena mabuk berat. Hal itu membuat Sang-min kesal lalu memutuskan untuk keluar taksi kemudian meminta si sopir mengantar guru Kim. Bo-eun yang sedari tadi menunggu Sang-min pulang merasa kesal karena telepon darinya tidak diangkat. Dia memperingatkan agar Sang-min menjaga rahasia pernikahan mereka di sekolah. Paginya Sang-min masuk kamar mandi ketika Bo-eun sedang berada di tempat tersebut. Dia meminta agar Bo-eun mengizinkannya buang air kecil tapi Bo-eun malah mengunci pintu. Sang-min terpaksa kencing di wastafel. Akibat terburu-buru, Sang-min yang berniat mengambil sapu tangan malah meraih celana dalam Bo-eun. Ketika di kelas, Sang-min yang merasa mual mengambil celana dalam di saku lalu mengelap keringatnya. Bo-eun menyadari yang digunakan Sang-min adalah celana dalamnya. Dia pun menggebrak meja mengalihkan perhatian teman-temannya. Ketika jam pelajaran usai, Hee-won memperingatkan Sang-min agar selalu mengawasi Bo-eun. Tak lama guru Kim datang mengajaknya makan. Sang-min ingin menolak namun dia terpaksa bersikap ramah kepada seniornya. Semua murid langsung heboh melihat guru Kim dan Sang-min makan bersama. Bo-eun yang melihat kejadian itu menyindir Sang-min tapi Sang-min berdalih jika masakan guru Kim lebih baik dari masakan kantin. Sepulang sekolah, Sang-min menghampiri Jung-woo. Jung-woo merasa bingung saat Sang-min berkali-kali memastikan apakah dirinya bernama Jung-woo. Dia semakin bingung saat Sang-min bertanya apakah susinya enak. Saat Sang-min berjalan pulang, dia semakin kesal melihat guru Kim menunggunya. Dia pun mencari jalan lain dengan melompati tembok. Bo-eun merasa terganggu dengan film porno yang sedang ditonton Sang-min. Dia mengambil remote lalu mematikan TV-nya. Setelah berdebat, Sang-min akhirnya mengalah lalu memainkan alat pembersih debu. Tak lama bel berbunyi dan dia melihat guru Kim datang ke rumahnya. Seketika mereka berdua menjadi panik kemudian membereskan barang-barang yang mencurigakan. Tiba-tiba pintu terbuka dan guru Kim memaksa masuk. Hal itu membuat Bo-eun bersembunyi di balik tirai. Sang-min melarang guru Kim masuk ke kamar Bo-eun. Sang-min merasa risih dengan sikap guru Kim yang sangat agresif. Perhatian guru Kim teralih ke pembersih debu yang menuju ke arah Bo-eun. Hal itu membuat Bo-eun panik lalu kabur menggunakan tirai untuk menutupi wajahnya. Sang-min beralasan jika sosok barusan adalah adiknya yang mengalami gangguan jiwa. Ketika Sang-min sedang mengajar, beberapa murid memberanikan diri bertanya tentang cinta pertamanya. Sang-min berpikir sejenak kemudian menceritakan bahwa cinta pertamanya adalah orang yang satu-satunya setia mengunjunginya selama wajib militer. Mendengar itu, Bo-eun mengemil sendiri sambil menebak jika orang yang dimaksud adalah Jisoo. Setelahnya, Sang-min dan kedua sahabatnya berkumpul di tempat Jisoo. Salah satu sahabatnya memberikan surat undangan pelayanan militer kepada Sang-min. Besoknya Sang-min berpamitan kepada Bo-eun untuk melayani negara. Sang-min berpesan agar Bo-eun tidak lupa melakukan permintaannya. Ketika latihan berakhir, Bo-eun datang membawa bekal untuk Sang-min. Hal itu membuat kedua sahabatnya merasa iri. Ketika Sang-min sedang makan, seorang pria datang menyapa lalu menghukum Sang-min. Hal itu membuat Bo-eun marah lalu mengancam jika kakeknya adalah veteran angkatan laut. Setelah itu mereka berempat berkaraoke kemudian saat mereka pulang, Sang-min dihadang dua orang preman. Sang-min berusaha melindungi Bo-eun tapi naas dia malah mendapat pukulan. Akhirnya, Bo-eun lah yang melindunginya dengan memukuli kedua preman itu dengan kayu.
Polisi tidak percaya dengan pengakuan mereka berdua kalau mereka adalah suami istri. Si polisi mengira jika Sangmin adalah mucikari. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka memanggil kepala sekolah. Sayangnya guru Kim ikut dan akhirnya tahu rahasia mereka berdua yang membuatnya patah hati. Keesokan harinya, guru Kim terlihat cemberut ketika berpapasan dengan Sangmin. Di kelas, guru Kim memberitahu tentang festival tahunan sekolah dan kelasnya mendapat tugas dekorasi. Guru Kim membagi murid ke dalam beberapa kelompok sementara Boeun harus mengerjakan tugas sendirian. Mendengar itu, Sangmin memprotes pembagian tugas tersebut, namun guru Kim tetap cuek dan pergi sambil mengomel. Hee-won memperhatikan Boeun yang sedang melukis dinding sendirian. Tiba-tiba Sangmin menepuk bahunya lalu mengajak Hee-won menjauh. Tak lama Hee-won muncul ketika Boeun sedang menggambar dan akhirnya mereka berbaikan. Sepulang sekolah, Hee-won memuji Sangmin berharap pikiran dan hati Boeun terbuka. Karena Hee-won yakin bahwa sebenarnya mereka saling menyukai. Namun Boeun menyangkalnya. Dia menyukai Sangmin hanya sebagai kakak karena mereka sudah bersama sejak masih kecil. Di saat yang sama, Sangmin melihat hasil pekerjaan Boeun. Saat dia sedang memikirkan sesuatu, tanpa dia sadari 3 gadis melihatnya. Malamnya ibu Sangmin datang berkunjung. Dia memasak untuk mereka berdua. Saat si ibu ingin pamit, Sangmin meminta ibunya agar menginap. Boeun terpaksa tidur seranjang dengan Sangmin, yang membuat Sangmin bermimpi melakukan hal itu. Ketika dia terbangun, Sangmin melihat posisi tidur Boeun yang tidak nyaman dan akhirnya Sangmin memeluknya. Besoknya guru Kim mengecek hasil pekerjaan Boeun. Dia tidak menyangka jika pekerjaan Boeun bisa selesai secepat itu. Dia pun pergi sambil tersenyum sinis sementara Boeun dan Hee-won menyelesaikan lukisannya sambil bernyanyi menyindir guru Kim. Setelahnya mereka pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Hee-won bertanya tentang Sangmin dan mereka membicarakan status Sangmin dan Boeun sebagai suami istri. Tanpa mereka sadari, 3 gadis mendengar pembicaraan tersebut. Saat tiba di rumah, Boeun merasa kesal karena Sangmin tidak ada di rumah padahal Sangmin sudah berjanji akan membantunya melukis. Tanpa dia tahu, Sangmin dan kedua sahabatnya sedang memperbaiki lukisan Boeun dan Hee-won. Di toko kaset, terlihat Donggu dan kedua sahabatnya sedang merekam seorang gadis. Donggu menyuruh temannya untuk merekam dirinya saat menyatakan cinta kepada gadis tersebut. Saat sedang merekam, perhatian mereka teralihkan kepada Boeun yang sedang kencan dengan Jungwoo. Mereka lebih memilih merekam Boeun ketimbang Donggu. Di lain tempat, Sangmin resah karena Boeun tidak datang ke acara makan malam keluarga. Dia pun mengirim pesan kepada Boeun dan seketika Boeun langsung pulang. Setelah acara makan selesai, Donggu ingin memamerkan pacar barunya kepada seluruh keluarganya. Tanpa dia sadari, di dalam video terdapat Boeun dan Jungwoo sedang kencan, yang membuat seluruh keluarganya kaget terutama Sangmin. Boeun langsung berlari dan Sangmin menyusulnya. Boeun meminta maaf namun Sangmin mengajaknya pulang agar keluarga mereka tidak khawatir. Boeun curhat kepada ibunya dan si ibu memaklumi karena si kakek terlalu memaksakan kehendaknya. Walaupun begitu, si ibu merasa senang karena Sangmin menjadi menantunya. Si ibu mengingatkan bagaimana dulu Boeun selalu senang ketika Sangmin berkunjung, dan saat Boeun terluka, Sangmin merasa paling sedih. Boeun mendengarkan pesan suara yang sempat Sangmin kirim untuknya. Dia akhirnya tahu Sangmin dan kedua sahabatnya telah bekerja keras memperindah lukisannya. Dia lalu pergi ke sekolah dan terpesona ketika melihat hasil lukisan Sangmin dan sahabatnya. Di dalam lukisan terdapat seorang anak laki-laki sedang mendorong ayunan gadis kecil. Melihat itu, Boeun tidak bisa membendung kesedihannya. Sementara di rumah, terlihat Sangmin sedang mengemasi seluruh barangnya. Paginya Boeun terbangun dan melihat kamar Sangmin telah kosong. Dia menemukan buku agenda yang Sangmin tinggalkan lalu membukanya. Di sela buku terdapat selebar surat yang Boeun kirim ketika Sangmin sedang wajib militer. Dia pun menyadari bahwa yang diceritakan Sangmin tentang cinta pertamanya bukanlah Jisoo, melainkan dirinya. Mengingat itu dia pun kembali menangis. Festival sekolah berlangsung sangat meriah. Terlihat Boeun berlari mencari seseorang. Dia ternyata mencari Jungwoo bermaksud meminta maaf dan memutuskan hubungan mereka. Boeun lalu pergi ke pentas dan duduk di sebelah Hee-won sambil mencari keberadaan Sangmin. Hee-won menunjuk Sangmin yang sedang berada di deretan para guru. 3 gadis yang baru saja selesai tampil meminta Sangmin untuk maju dan memberikan sambutan. Saat Sangmin menceritakan kesan pertamanya mengajar di sekolah itu, salah satu gadis menyela dan meminta Sangmin agar berbicara jujur tentang statusnya sebagai suami Boeun. Jelas saja pertanyaan tersebut membuat seluruh murid kaget, sementara guru Kim tampak puas seakan dendamnya terbayar. Setelah Sangmin berpikir sejenak, dia lalu menjelaskan apa yang dikatakan si gadis benar dan pernikahan tersebut dilakukan atas permintaan kakek Boeun yang sedang sakit. Sangmin meminta semua murid dan guru tidak mempermasalahkan status Boeun, karena dia tetaplah anak yang masih berusia 15 tahun. Boeun tiba-tiba naik ke atas panggung sambil berkata jika dia tidak mau dianggap sebagai anak kecil. Sangmin salah tingkah ketika Boeun menyatakan cintanya di hadapan seluruh orang yang hadir. Tanpa sungkan Sangmin mencium kening Boeun diiringi tepuk tangan dan sorakan dari semua orang. Seketika guru Kim langsung lemas menyaksikan kejadian itu.
Sementara Jungwoo yang baru datang memilih duduk di samping Hee-won dan film pun berakhir.